Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dewi Murtiningsi dengan NIM A1C223021 akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis analisis varian satu arah Kruskal-Wallis one way ANOVA. Dengan pengertian, uji Kruskal-Wallis digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yang mempunyai tiga atau lebih sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Terdapat contoh dilakukan penelitian perbandingan tentang prestasi kerja alumni tarbiyah, syariah, ushulud, din, dan dakwah. Sampel yang digunakan itu adalah 15 alumni tarbiyah dan 15 alumni syariah, 10 alumni Ushuluddin dan 10 alumni dakwah dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan prestasi kerja antara alumni tarbiyah, syariah, Ushuluddin, dan dakwah. H1 terdapat perbedaan prestasi kerja antara alumni tarbiyah, syariah, Ushuluddin, dan dakwah. Dengan dasar pengambilan keputusan, H0 diterima ketika C kuadrat hitung kecil dari C kuadrat tabel. Dan H0 ditolak ketika C square atau C kuadrat hitung besar sama dengan C kuadrat tabel atau C kuadrat square. Nah, saya di sini akan mengaplikasikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel kita menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rumus yang digunakan berikut ini, di mana N itu merupakan banyak data dalam tabel dan K itu merupakan banyak kelompok, serta RJ merupakan jumlah ranking dalam kelompok. Nah, rumus tersebut digunakan di bawah distribusi C kuadrat dengan DK-nya itu sama dengan K dikurang 1. Selanjutnya akan pengaplikasian menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada Microsoft Excel ini terdapat data keseluruhannya itu sebagai berikut ini. Terdapat pada di kolom I sampai dengan I51. Nah, selanjutnya itu data terbiak, di mana terbiak itu ada di kolom A. Terdapat 5 sampel. Nah, rankingnya itu kita gunakan rumus sama dengan rank AVG dengan datanya kita bandingkan dengan jumlah data keseluruhan dengan ordinalnya satu. Dengan ordernya itu satu. Nah, begitu pula seterusnya. Lalu kita cari jumlah ke ranking dari terbiahnya dengan menggunakan rumus sum B2 sampai dengan B16. Lalu didapat hasil 548. Lalu kita bagi dengan banyak sampelnya itu 15, didapatlah dengan 36,53. Nah, berikut ini data syariah sebagai berikut ini. Lalu kita cari rankingnya masih sama, kita bandingkan dengan data keseluruhannya. Dan begitu pula seterusnya. Oh, sini. Nah, begitu pula seterusnya. Lalu kita cari eh, jumlah dari ranking syariah menggunakan sum D2 sampai D16, lalu didapat 346. Lalu kita bagi dengan jumlah banyak sampelnya itu 15, didapat dengan 23,07. Lalu ini merupakan data ushulud, di mana sampelnya itu 10. Lalu kita cari rankingnya menggunakan rumus rank AVG dengan perbandingan dengan data keseluruhannya dan ordernya satu. Lalu kita cari jumlah dari ranking Usulut dengan menggunakan rumus sum F2 sampai dengan F11, lalu kita bagi dengan banyak datanya itu 10, banyak sampelnya itu 10. Nah, lalu ini merupakan data dakwah. Eh, kita cari rankingnya masih sama rumusnya. Lalu kita cari
jumlah dari rankingnya menggunakan sum H2 sampai dengan H11 didapat 205, lalu kita bagi dengan 10 jadi 20,50. Nah, selanjutnya kita mencari rumus du rumus berikut ini. Kita cari terlebih dahulu 12 dibagi N dikali N ditambah 1. Nah, didapatlah sebagai berikut ini, yaitu 0,005. Selanjutnya dari kita cari dari RJ-nya, RJ kuadrat, lalu dibagi dengan NJ, di mana NJ itu banyak sampelnya, lalu didapat sebagai berikut ini, sigma. Jadi kita jumlahkan keseluruhan, lalu kita enter, maka didapat 3.301,433. Untuk selanjutnya kita cari rumus 3 dikali N ditambah 1, di mana N-nya itu 50 ditambah 1 berarti 3 dikali 51, didapatlah 153,000. Lalu kita jumlahkan keseluruhannya dengan sesuai rumusnya, di mana dikali lalu dikurang. Nah, maka dari itu kita masukkan C2 dikali C21 dikali C22 dikurang C23. Lalu didapat C,123. Lalu kita lihat C kuadrat tabelnya, di mana DK-nya itu 3 karena 4 dikurang 1 itu 3, lalu dengan taraf kesalahan signifikannya itu 5%, jadi C kuadrat tabelnya itu berada di 7,815. Maka dari itu, maka dari itu Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kita menerima H1 dan menolak H0, di mana H1-nya itu terdapat perbedaan prestasi kerja antara alumni Tarbiyah, Syariah, Usuluddin, dan Dakwah. Baik, segitu saja pengaplikasian uji kruskal menggunakan Microsoft Excel. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.